Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Mutia Ferani dengan NIM 241134880 dari kelompok 10. Nah, dalam video ini kami akan membahas materi menarik nih tentang teks ulasan buku. Dan apa sih teks ulasan buku itu dan bagaimana cara membuatnya? Yang pertama ada pengertian teks ulasan buku. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 2008, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci, jajaran atau dalil alasan, sesuatu yang tertulis untuk dasar memberi pelajaran atau pidato. Wiranto 2013 menjelaskan teks adalah satuan bahasa yang dimediakan secara tertulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu pula. Penilaian itu harus berkaitan dengan kualitas dari karya yang sedang dicermati atau diulas. Selain itu, penilaian harus dilakukan secara proporsional. Artinya, tidak boleh seorang pengulas hanya memberikan penilaian dan ulasan ihwal, segala sesuatu yang menjadi positifnya saja atau sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks ulasan adalah teks yang memaparkan penilaian terhadap suatu karya, di mana penilaian tersebut berkaitan dengan kualitas karya, baik kelebihan maupun kelemahan karya. Karya yang biasa diulas yaitu buku dan karya sastra, novel, kumpulan cerpen, puisi, dan sebagainya. 1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang buku yang diulas. 2. Membantu pembaca memahami isi buku. 3. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap buku. 4. Memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan untuk membeli buku. 5. Memberikan informasi mengenai layak atau tidaknya buku untuk dimiliki. 6. Memberikan perbandingan buku yang diulas dengan buku lain yang sejenis. 7. Mengajak pembaca untuk merenungkan dan mendiskusikan masalah yang ada dalam buku. 8. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hubungan buku dengan buku lain yang serupa. 9. Memberi informasi lengkap mengenai buku yang diulas. Teks ulasan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengarang atau pembuat karya sebagai dasar untuk mengembangkan karya mereka selanjutnya. Saya Neza Insan Kuliasari dengan NIM 24011126049. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan jenis teks ulasan, yaitu ada 6. Yang pertama itu, teks ulasan ini memiliki sebutan lain yang dikenal oleh banyak orang, yaitu referensi. Kemudian yang kedua itu, di dalam teks ulasan ini berisi tentang keunggulan atau kelemahan, kelebihan atau kekurangan dari suatu karya atau objek yang diulas. Yang ketiga itu, memasukkan pendapat tentang isi dari suatu karya yang sedang diulas. Nah, yang keempat itu, struktur teks terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kelima itu, pendapat atau opini yang ada di dalam teks ulasan itu fakta yang sudah diinterpretasikan. Yang keenam itu, informasinya itu berasal dari opini penulis dalam mengulas atau mengupas produk atau karya. Nah, yang pertama itu ada ulasan buku ilmiah. Pada ulasan buku ilmiah digunakanlah bahasa resmi, cara keilmuan tertentu, dan menggunakan rujukan atau acuan. Yang kedua itu ulasan buku ilmiah populer. Nah, ulasan buku ilmiah populer ini tidak menggunakan acuan atau rujukan apapun, dan dia ini menampilkan hal-hal yang menarik aja. Dengan penyajian itu memakai bahasa yang tidak terlalu resmi atau tidak baku, berdasarkan ulasan atau isi sajanya. Itu tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ulasan buku informatif. Nah, pada umumnya berisi ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan buku. Yang kedua, ulasan buku evaluatif. Nah, di sini berisi penilaian tentang isi suatu buku dan hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang isi buku itu cuma sekilas saja dan kadang-kadang hanya dijadikan sebagai ilustrasi aja. Yang ketiga, ulasan buku informatif gabungan dari ulasan buku informatif dan ulasan buku evaluatif. Jadi, selain menjelaskan tentang isi buku, terdapat pula penilaian dari buku tersebut. Kemudian, ada struktur teks ulasan buku. Yang pertama itu ada identitas. Identitas karya dalam penulisan teks ulasan bersifat opsional. Artinya, tidak semua memiliki penjelas dari identitas karya tersebut. Jika menulis teks ulasan buku bagian ini biasanya mencakup judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN. Kedua itu ada orientasi. Nah, orientasi ini bagian awalan atau pembuka dari teks ulasan. Pada bagian biasanya berisikan informasi terkait lingkup yang akan diulas, genre karya, jati diri pembuat karya, sasaran atau segmentasi dari karya tersebut, serta pendapat penulis secara umum terhadap karya. Yang ketiga itu ada tafsiran isi. Ada beberapa tahapan tafsiran isi. Yang pertama penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat yang menulis buku itu. Kedua itu isi atau ringkasan buku yang diulas itu sebagai hasil dari pembaca oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga itu perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Memang benar isi buku itu bisa disampaikan dalam bentuk ringkasan, tapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tahap tafsiran isi. Putri Wardiani dengan NIM 24011111080. Saya akan menjelaskan struktur teks ulasan buku dan tata cara mengulas buku. Struktur yang keempat yaitu evaluasi. Berisi pendapat atau opini pengulas tentang karya yang diulas, seperti menilai kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Struktur yang kelima yaitu rangkuman. Berisi simpulan dan saran dari buku atau karya yang diulas tersebut. Selanjutnya, tata cara mengulas buku. Yang pertama, menentukan buku yang akan diulas. Syaratnya yaitu buku tersebut berkualitas baik, buku tersebut belum pernah diresensi sama sekali, buku tersebut merupakan terbitan baru. Yang kedua, membaca secara kritis. Maksudnya itu membaca secara mendalam dan teliti, dianalisa serta dipahami isinya. Ketiga, membuat ringkasan, yaitu menulis kembali isi buku yang dibaca dengan lebih singkat atau ringkas, alias pokok-pokoknya aja. Yang keempat yaitu menentukan kriteria, yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Contohnya kayak isi bukunya, kualitasnya, gaya penulisannya, dan lain-lain. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk dijadikan rujukan. Buku yang mau dijadikan pembanding itu materinya harus sama. Dan yang terakhir yaitu menulis ulasan.